Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semuanya, selamat pagi. Semoga keselamatan, kesehatan, kebahagiaan diberikan Allah kepada kalian semuanya. Pada kesempatan pertemuan pagi ini, mata pelajaran SKI yang bawahi Ampuh akan memberikan trik atau tip-tip dalam kalian pelajari kisi-kisi soal penilaian akhir semester atau PAS yang sudah Pak Ayu sampaikan. Silahkan kisi-kisinya kalian download, kalau bisa di print ya, supaya lebih mudah dalam kalian pelajarinya. Kisi-kisi ini bila diibaratkan adalah sebuah peta. Kisi-kisi soal penilaian akhir semester berarti peta soal yang akan dimunculkan di dalam penilaian akhir semester ini. Apa fungsinya? Fungsinya sama, supaya kalian di dalam belajar menghadapi PAS ini lebih efektif, lebih efisien, lebih tertuju gitu, tertuju pada soal yang akan dimunculkan. Itu sama seperti fungsinya peta bagi kita ketika melakukan suatu perjalanan, supaya perjalanan kita lancar, tidak tersesat, lebih cepat sampai tujuan dan lain sebagainya. Seperti itu ya, sama. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini ada jenis madrasah, mata pelajaran, kelas, dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai identitas. Jadi di sini nanti adalah kisi-kisi mata pelajaran SKI untuk kelas 7, semester ganjil, semester saat ini, kemudian tahun pelajaran saat ini yaitu 2020, 2021. Nah, di sini ada jumlah soal. Besok di dalam PAS ini jumlah soalnya ada 50. PG itu pilihan ganda. Bentuk soalnya pilihan ganda semuanya. Jadi 50 soal itu adalah pilihan ganda semuanya. Itu gambaran singkatnya. Oke, di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dasar, materi, ada indikator soal, stimulus, bentuk soal, level kognitif, tingkat kesukaran. Oke, langsung saja, simpel saja. Pak Wahyu tidak membahas mengenai kompetensi dasar dan indikator ini, nggak usah. Kita langsung menuju pada materi. Yang terpenting bagi kalian itu adalah materi dan indikator soal ini. Materi itu apa? Materi itu pembahasannya. Kalau di sini ada, ini sebenarnya masih ada nomornya, nomor 1 gitu ya. Nomor 1, materi yang akan dimunculkan pada soal nomor 1 itu mengenai kondisi kepercayaan dan sosial masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam. Jadi nomor 1 itu soal itu akan membahas mengenai kondisi kepercayaan dan sosial masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam, yaitu materi pertama yang ada di buku kalian tentang sebelum kedatangan Islam. Kemudian itu kan materinya luas sekali, ya toh. Pembahasan mengenai kondisi kepercayaan dan sosial masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam itu kan luas. Nah, di sini ada indikator soal. Ini harus kalian perhatikan. Indikator soal itu adalah apa namanya itu? Spesifikasi. Spesifikasi dari materi yang akan dimunculkan ini. Tanda. Di sini menganalisis perekonomian masyarakat Mekah sebelum Islam. Berarti soal nomor 1 yang akan dimunculkan itu mengenai perekonomian masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam. Materinya tentang masyarakat Mekah sebelum Islam loh ya, perhatikan. Yang sekalian perhatikan adalah materi dan indikator soal ini. Jadi soal nomor 1 itu membahas mengenai perekonomian masyarakat Mekah sebelum Islam. Langkah yang harus kalian lakukan gimana? Oh, kalau begitu, untuk menjawab soal nomor 1, kalian harus membaca atau mempunyai catatan mengenai perekonomian masyarakat Mekah sebelum Islam. Oh, bagaimana ya perekonomian masyarakat Mekah sebelum Islam itu? Oh, masyarakat Mekah sebelum Islam itu mereka berdagang, mereka menggembala dan lain sebagainya. Silahkan dilihat di buku paket. Usahakan kemudian ketika kalian sudah membaca itu punya catatan-catatan kecil, catatan penting saja. Perekonomian masyarakat Mekah nomor 1 misalnya ya. Kalian buat catatan-catatan kecilnya. Berdagang, kemudian menggembala dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian nomor 2, materinya apa kok kosong? Berarti mengikuti atasnya, masih mengenai kondisi kepercayaan sosial.
menganalisis misi dakwah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oh, berarti di sini uh, akan menanyakan tentang apa misi dakwah Nabi Muhammad itu. Ya toh, di situ kan ada 5 misi dakwah Rasulullah. Nah, kalian perhatikan, kalian buka lagi di buku paket. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui soal nomor 2 tentang misi dakwah, berarti kalian harus membaca dan punya catatan kecil mengenai misi dakwah Nabi Muhammad apa saja. Supaya nanti kalian ketika belajar dan ketika menjawab soal itu nanti bisa tepat. Nah, kemudian di sini ada stimulus. Stimulus itu rangsangannya, rangsangan soalnya atau bentuk soalnya gitulah gampangannya. Nanti akan ada sebuah cerita yang menggambarkan tentang perekonomian ini. Yang intinya nanti akan menanyakan tentang perekonomian masyarakat Mekah ini. Di sini ada bentuk soal PG itu pilihan ganda. Nah, di sini sudah level kognitif dan tingkat kesukaran itu nggak perlu kalian terlalu perhatikan saja, untuk guru saja. Tingkat kesukaran M, kalau M itu mudah gitu intinya. Soal nomor 1 itu mudah, asal kalian tahu bagaimana perekonomian masyarakat Mekah, insya Allah kalian bisa jawab. Kalau SD itu sedang, kalau SK itu sukar, perlu membutuhkan analisis yang lebih dalam, gitu ya. Jadi di sini sudah ada 50 indikator soal. Silahkan kalian pelajari, membuat catatan-catatan kecil yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kisi-kisi ini, supaya kalian mudah di dalam mengerjakan atau menjawab soal-soal yang akan dimunculkan. Jadi di sini kalian sudah punya petanya, peta belajarnya, supaya kalian efektif di dalam belajar ini untuk menghadapi PAS-nya. Intinya kisi-kisi itu seperti itu. Gitu ya, karena pada hari ini kalian harus mengerjakan simulasi PAS untuk mata pelajaran IPA dan apa yang satu itu ya. Nah, kami sudah diinstruksikan untuk tidak memberikan bagian tugas supaya kalian bisa fokus di dalam mengerjakan simulasi PAS-nya. Jadi pertemuan pagi ini Pak Wahyu hanya mengajarkan pada kalian trik-trik atau cara bagaimana menggunakan kisi-kisi untuk belajar PAS, untuk memprediksi lah, untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi PAS tahun ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.